DPRD Kota Malang Senin 24 Maret 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amit Tiaratna Ngani Siraduhita dan dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Selamat siang, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 40 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 24 Maret tahun 2025 tepat pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah, yang saya hormati pimpinan partai politik, media dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 yang lalu, dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Namun, sebelum rapat ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Laporan keterangan
Setelah pembukaan, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang yang menyampaikan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Pendapat akhir fraksi dimulai dari fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan diantaranya meminta agar potensi pajak dapat dioptimalkan, terutama di bidang pajak kos-kosan. PDI juga menyoroti angka kemiskinan di Kota Malang, pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami untuk menyampaikan pendapat fraksi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2024. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam dokumen LKPJ secara eksplisit disebutkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2024 menunjukkan perlambatan dari 6,07% pada tahun 2023 menjadi 5,41% pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kota Malang yang rilis tahun 2025, jumlah penduduk Kota Malang tahun 2024 mencapai 889.359 jiwa, terdiri atas 442.076 jiwa penduduk laki-laki dan 447.283 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2024 bertambah 42.076 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 847.192 jiwa. Jumlah ASN Kota Malang sebanyak 6.864 orang yang terdiri atas 3.021 pegawai laki-laki dan 3.843 pegawai perempuan. Terbanyak sudah meningkat kualitas pendidikan formalnya mencapai 4.157 pegawai kualifikasi sarjana. Realisasi pendapatan halaman 14 dan sampai 16. A. Realisasi pendapatan daerah mencapai 2.465.738.756.024 rupiah 9%, terdiri atas pendapatan asli daerah PAD sebesar 88.319.328.210 rupiah 91 sen. Catatan dan rekomendasi strategis. 1. Perlambatan ekonomi Kota Malang harus dilakukan kajian makro dan mikro ekonomi secara real, detail dan terdeskripsi dengan melakukan analisis lapangan sehingga alasan rasionalnya ditentukan secara terukur, bukan melakukan balancing effect yang menandingi pertumbuhan ekonomi provinsi dengan ekonomi Kota Malang. Karena hal tersebut menunjukkan kita tidak memiliki parameter konkret untuk mengetahui problem intinya atau core problems. Berikutnya, bab 2, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah halaman 17-24. A. Pendapatan asli daerah atau PAD semula sebesar 921.521.536.360 rupiah, bertambah sebesar 40.275.219.631 rupiah 90 sen, sehingga menjadi 1.156.747.991 rupiah 90 sen. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kepada Saudara Arif Wahyudi SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKB menyampaikan 25 catatan dan rekomendasi. Fraksi PKB menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Kota Malang, diantaranya penanganan masalah sampah di Kota Malang. Dan di dalam dokumen LKPJ disebutkan kegiatan penguatan pengelolaan sampah dilakukan dengan melakukan peningkatan pengelolaan sampah dari sumbernya atau masyarakat. Fraksi PKB berpendapat bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak terlihat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bank sampah yang dahulu pernah menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah dari hulu, saat ini seolah hidup enggan mati tak mau. Untuk itu kami minta kepada pemerintah Kota Malang untuk secara serius
melakukan pengelolaan sampah dengan memprogramkan gerakan sampah habis di tingkat RT. Artinya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga akan dikelola dan menghasilkan nilai ekonomis di tingkatan rukun tetangga. Dengan demikian, maka sampah terbuang akan mampu ditekan sedemikian rupa bahkan minim. Di samping itu, tentunya penyempurnaan pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir. Hal ini perlu kami tekankan karena dengan model dan sistem pengelolaan sampah seperti saat ini, maka TPA sumber ulang tidak lebih dari 6 tahun akan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sayangnya kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup, waktu sayangnya anggarannya minim, sehingga apa yang akan dilakukan itu banyak kendala di anggaran. Namun demikian jangan putus asa. CSR insya Allah akan harus dikait untuk betul-betul menangani sampah di Kota Malang ini. Saya sangat khawatir Pak Wahyu, kalau anak cucu saya nanti nggak bisa buang sampah. Fraksi PKB juga menyoroti penyediaan fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Pak Yusuf, Pak Wahyu, pembangunan lahan parkir di Jalan Mojopahit. Ternyata yang awalnya didesain untuk masuk melalui Jalan Mojopahit ada jalannya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Kesalahannya di mana? Panjenengan yang harus mengejar itu. Gak mungkin lah kalau waktu kami sidak lahannya nggak cukup Pak. Lahannya nggak cukup, dia desainnya kayak ini. Atau sekalian tanpa jalan dari arah Mojopahit. Sehingga ini harus ada pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pembangunan parkir di Jalan Mojopahit. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban pendapat fraksi terkait dengan LKPJ tahun anggaran 2024. Mohon maaf bila ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Haji Indra Permana SEMM, disilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sementara fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan yang menyoroti penanganan masalah banjir, sampah, pengoptimalan pajak. PKS juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan MCC untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. PKS perlu menyampaikan beberapa catatan dan syarat untuk perbaikan di masa yang akan datang, guna mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah yang lebih baik serta pelayanan publik yang optimal. Permasalahan banjir sepanjang tahun 2024 hingga saat ini masih sering terjadi di beberapa titik Kota Malang. Ke-12, pajak hiburan dan pajak reklame perlu dioptimalkan sebagai sumber PAD yang potensial. Izin usaha hiburan harus diperketat sesuai perda yang berlaku. Kami menilai saat ini dampak negatif dari usaha hiburan malam tidak sebanding dengan nilai pajak yang masuk. Terdapat banyak keluhan masyarakat terkait usaha hiburan, sehingga pemerintah Kota Malang perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat. 13, produksi sampah rumah tangga yang semakin tinggi di Kota Malang, sehingga harus menjadi perhatian serius bagi DLH. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat memaksimalkan gedung MCC sebagai inkubator dan laboratorium para pelaku ekonomi kreatif. Rapat Dewan yang terhormat dan berbahagia, demikian pendapat fraksi PKS DPRD Kota Malang ini. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan dan meridai langkah-langkah kita semua. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada fraksi Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Ginanjar Yoni Wardoyo STMT, disilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sedangkan pendapat fraksi Gerindra menyampaikan 10 catatan dan rekomendasi, di antaranya masalah hukum, masalah perizinan yang dinilai masih berbelit-belit, masalah BPJS Kesehatan, serta penanganan banjir dan kemacetan di Kota Malang. Pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. LKPJ akhir tahun anggaran merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 3 tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
dan seterusnya. LKPJ Wali Kota Malang akhir tahun anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tahun pertama perancangan pembangunan jangka menengah periode 2024 sampai 2029. LKPJ akhir tahun anggaran 2024 ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi capaian pelaksanaan program, kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya, serta urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, dan hasil pelaksanaan tugas yang disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Malang tahun anggaran 2024 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan program dan target yang ditetapkan. Namun demikian perlu diperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, fraksi Gerindra memberikan saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Masalah hukum. Implementasi peraturan daerah masih belum maksimal. Untuk itu agar pemerintah Kota Malang betul-betul dapat mengkonkretkan pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah yang ada, sehingga peraturan daerah dapat dijalankan secara konkret, konsekuen dan konsisten. 2. Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan belum diinformasikan secara maksimal. Dengan adanya regulasi dan proses pengurusan perizinan, masyarakat yang ingin mengurus perizinan masih terkendala pada pelayanan yang berkarakter birokrasi yang panjang dan berbelit. Poin selanjutnya, seringkali ditemui kasus masyarakat yang tertolak rumah sakit karena menggunakan BPJS ataupun KIS saat memohon layanan kesehatan dari rumah sakit dengan berbagai alasan. Untuk ke depan diharapkan pemerintah Kota Malang dapat menyelesaikan persoalan seperti ini karena sangat mendiskriminasi masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera. Yang berikutnya, kemacetan yang telah menjadi isu publik selama bertahun-tahun juga sampai hari ini masih belum teratasi dengan maksimal. Hal ini kemudian merugikan masyarakat karena waktu tempuh saat melakukan perjalanan menjadi lebih lama dan kemudian menimbulkan kerugian-kerugian lainnya yang disebabkan oleh kemacetan. Demikian dari pandangan fraksi Partai Gerindra terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada fraksi Partai Golongan Karya, pada Saudara Joko Prihatin, disilakan. Selain fraksi Gerindra, pendapat fraksi Golkar juga menyoroti berbagai persoalan seperti pertumbuhan ekonomi Kota Malang di tahun 2024 yang dinilai menurun 5,41%, pengembalian fungsi beberapa aset daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas olahraga, serta masalah relokasi beberapa sekolah di Kota Malang yang saat ini sedang ramai diberitakan. Sebesar 5,41%, sedikit turun atau perlambatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tumbuh 6,7%, serta tahun 2022 sebesar 6,32%. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk menetapkan kebijakan ekonomi inklusif yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan membuat program unggulan di sektor industri, perdagangan, UMKM serta ekonomi kreatif. LKPJ tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan tahun pertama sebagai implementasi prioritas pembangunan rencana pembangunan daerah 2024-2026. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas meningkatnya indikator kinerja utama. Namun masih ada beberapa IKU yang memerlukan perhatian penanganan lebih lanjut agar kenaikan lebih signifikan, meliputi: A. Persentase harapan lama sekolah dalam sasaran strategis peningkatan masyarakat terdidik
dan berkarakter sebesar 15,79% dari 15,77% pada tahun 2023. Presentase rasio PAD dalam sasaran strategis meningkatnya potensi pendapatan hasil daerah sebesar 0,36% dari 0,34% pada tahun 2023. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian pendapat fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun 2024. Semoga kemitraan pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita. Amin. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 24 November 2025. Fraksi Partai Golkar, Ketua ditandatangani Suryadi SPD MM. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada fraksi Damai, kepada Saudara Aris Ferdian OST, disilakan. LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Pada unit kecamatan untuk Sementara pendapat fraksi Damai menyampaikan 23 catatan dan rekomendasi. Fraksi Damai juga menyoroti angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dan berbagai persoalan lain yang timbul di Kota Malang. serta memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan ataupun pengawasan demi percepatan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kota Malang mengalami peningkatan dari 4,51 di tahun 2023 menjadi 4,53 di tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan yang terjadi hanya 0,02. Kami memberikan beberapa catatan terkait dengan pembangunan fasilitas umum agar mendapat perhatian dalam hal kualitas dan kuantitas pembangunannya. Salah satu yang berarti adalah pembangunan trotoar pedestrian. Demikian pendapat fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mengenai LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Kami mengakhiri penyampaian ini dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami, serta mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat kami. Semoga Allah memberikan taufik dan petunjuknya agar langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan ini dapat membawa keberkahan bagi kemajuan Kota Malang. Kesempatan yang terakhir saya berikan kepada fraksi Nasdem PSI, kepada Saudara Dr. Suyadi SPD MM, disilakan. Izinkan kami menyampaikan Sedangkan fraksi Nasdem PSI yang terakhir menyampaikan pendapat akhir fraksi menyampaikan 17 catatan dan rekomendasi. Fraksi Nasdem PSI mendorong pemerintah Kota Malang untuk mandiri fiskal dengan berbagai target tertentu. Fraksi Nasdem PSI juga mengapresiasi berbagai capaian prestasi yang diraih pemerintah Kota Malang di tahun 2024. Agar badan usaha milik daerah atau BUMD Kota Malang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian, selain juga berkontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. 3 BUMD yang dimiliki Kota Malang yaitu Tugu Tirta, Tugu Aneka Usaha ataupun BBM Tugu Harta harus terus berinovasi dan berkreasi sehingga penyertaan modal yang diberikan pemerintah harus memberikan efek konkret terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi. Kami juga mendorong strategi kebijakan pembiayaan daerah dengan mendorong BUMD yang dimiliki Kota Malang untuk ikut berkontribusi terhadap pembiayaan daerah. Untuk itu, profesionalitas, tata kelola, kinerja BUMD, inovasi dan terobosan bisnis harus dilakukan dan dikedepankan. Kami fraksi Nasdem PSI tentu mengapresiasi atas capaian
sejumlah penghargaan yang berhasil diraih oleh Kota Malang di tahun 2024. Ada 40 penghargaan kategori nasional dan 16 penghargaan tingkat regional Provinsi Jawa Timur yang berhasil diraih. Tentu capaian ini sangat membanggakan, dan capaian ini sebagian besar diraih pada masa kepemimpinan PJ Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat yang pada periode saat ini telah resmi menjabat Wali Kota Malang periode 2025-2030 bersama dengan Wawali Sam Ali Muthahirin. Demikian pendapat fraksi Nasdem PSI DPD Kota Malang atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun 2024. Semoga saran, masukan dan catatan strategis dalam pendapat fraksi kami ini bisa berdampak positif terhadap upaya mewujudkan Kota Malang yang bois dan berkelas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian pendapat fraksi, maka selesailah seluruh rapat paripurna ini segera dapat kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang ini terselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini, Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025 tepat pukul 3:46 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, ini sedang dalam proses penyelesaian karena memang sampah juga sama seperti banjir dan macet tidak mudah kita selesaikan. Semuanya tidak bisa simsalabim, ya harus ada perencanaan yang kita lakukan selama seperti banjir juga tadi disampaikan, sampah juga dan juga termasuk macetan. Nanti kita akan sampaikan terkait dengan LKPJ Wali Kota 2024. Sudah kita lakukan semua dan tahapan-tahapan ini bisa ke suatu rangkaian dalam 100 hari mungkin ya, tapi saya tidak ada 100 hari, tapi semua kita lakukan karena itu masuk dalam 5 prioritas yang saya dengan Mas Wali yang saya sampaikan kepada masyarakat Kota Malang. Ya pastinya ini adalah pendapat para fraksi untuk menghantar bagaimana nanti komisi-komisi akan mendalami gitu ya. Ini kan sudah diberikan ibaratnya preambul gitu dari fraksi-fraksi. Jadi nanti penekanannya akan ada di masing-masing komisi yang kemudian akan menjadi rekomendasi untuk pansus untuk bekerja. LKPJ nanti kita akan melakukan rapat kerja yang pertama pembentukan pansus dulu untuk paripurna internal, kemudian selanjutnya kita akan melakukan rapat kerja, nanti selepas lebaran akan kita lakukan rapat-rapat kerja yang akan ada di komisi-komisi, kemudian memberikan rekomendasi, kemudian kepada pansus, kemudian pansus akan merumuskan seluruh rekomendasi itu tadi. Simon Alfredo melaporkan.